Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. kembali lagi bersama obrolan singkat seputar Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lampung Barat. Pada episode kali ini, kita sudah bersama dengan Bapak Ahmad Soleh, selaku anggota KPU Kabupaten Lampung Barat, Subbagian Data dan Informasi. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang daftar pemilih tambahan KPU Kabupaten Lampung Barat. Sebelum itu, boleh Pak, silakan ada pesan terlebih dahulu sebelum kita memulai podcast kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun buat semua pemirsa yang berada di mana saja. Saya dari KPU Kabupaten Lampung Barat. Nama saya Ahmad Soleh. Kebetulan mengampu di Divisi Data dan Informasi kaitannya yang menangani urusan data pemilih pada pemilihan pemilu tahun 2024. Demikian, Mas. Oke, baik. Sebelum kita lebih jauh ya, biar teman-teman di luar sana paham apa sih itu DPTB, kita akan langsung tanyakan kepada Bapak Ahmad Soleh. Boleh Pak dijelaskan sebelum kita masuk lebih lanjut, apa sih itu DPTB? Oke. Terima kasih, Mas. Jadi DPTB itu adalah daftar pemilih tambahan. Nah, daftar pemilih tambahan ini adalah orang yang terdaftar di DPT, tapi pada saat hari H yang bersangkutan itu tidak bisa memilih di tempat TPS asal dia terdaftar. Maka dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan mengurus namanya DPTB, yaitu daftar pemilih tambahan. Seperti itu, Mas. Berarti DPTB itu adalah daftar pemilih tambahan di mana yang bersangkutan tidak bisa memilih di TPS asalnya karena alasan tertentu, begitu Pak ya? Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu nih Pak, sejauh mana sih tahapan pelayanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Barat terkait DPTB itu tersendiri? Oke, pelayanan pindah memilih atau sering istilahnya disebut DPTB itu KPU Kabupaten Lampung Barat memberikan pelayanan terhadap warga yang pada saat hari H itu tidak bisa memilih di TPS asalnya dengan mengurus DPTB. Itu bisa datang ke TPS tujuan, mengurus DPTB di tempat tujuan ataupun mengurus DPTB di tempat asal yang bersangkutan terdaftar di DPT. Begitu, Mas. Oh, baik. Jadi pelayanan DPTB ini bisa diurus di mana dia akan pindah memilih atau dari mana dia akan pindah memilih, begitu Pak ya? Iya, betul sekali, karena kita memudahkan atau melayani pemilih itu biar dia lebih enak. Ya. Artinya dia tidak perlu mengurus di tempat asalnya ataupun mengurus di tujuannya. Cukup salah satu di mana mengurusnya di tempat terdekat, bisa di PPS, PPK, ataupun di kantor KPU Kabupaten Lampung Barat. Atau di KPU setempat lah di mana dia terdekat mengurusnya. Seperti itu. Baik Pak. Untuk itu nih Pak ya, apa saja sih syarat bagi pemilih yang akan melakukan pindah tempat memilih sebagai syarat untuk melakukan daftar pemilih tambahan tersebut? Ada beberapa syarat yang memang harus dilakukan atau memang menjadi syarat orang bisa memilih pindah atau bisa menggunakan DPTB-nya. Itu ada 9 syarat yang itu berakhir sampai dengan tanggal 15 Januari sesuai dengan ketentuan di PKPU yang mengatur orang bisa pindah memilih. Yang pertama adalah bertugas di tempat lain, kemudian menjalani rawat inap atau mendampingi pasien yang sedang rawat inap, kemudian daerahnya tertimpa bencana, kemudian menjadi tahanan rutan atau lapas atau menjadi terpidana, kemudian penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi yang narkoba. Terus kemudian bekerja di luar domisili, menjalani tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Kemudian yang terakhir adalah pindah domisili. Nah, itu yang pelayanannya kita
batasi terakhir sesuai dengan ketentuan dan peraturan itu berada di tanggal 15 Januari tahun 2024. Nah, kemudian ada 4 item sesuai dengan keputusan MK yang bisa dilayani sampai dengan H-7 pelaksanaan pemilu atau pada hari H, yaitu pada tanggal 7 Februari 2024 dengan alasan yang pertama adalah bertugas di tempat lain, kemudian menjalani rawat inap atau sakit, kemudian tertimpa bencana, dan kemudian menjadi syarat yang selanjutnya adalah menjadi tahanan rutan atau lapas. Nah, itu yang kita batasi sampai dengan H-7 atau pada tanggal 7 Februari sesuai dengan keputusan MK. Seperti itu. Oke, baik. Jadi buat teman-teman di luar sana tidak ada alasan lagi ya. Kita tidak melakukan pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024. Dimanapun kita berada, kita bisa mengurus pindah memilih untuk menyuarakan atau untuk memenuhi hak suara kita pada tanggal 14 Februari 2024. Setelah itu Pak, ketika kita sudah mengurus daftar pemilih tambahan ini pindah memilih, surat suara apa saja sih yang didapatkan ketika kita sudah mengurus pindah memilih? Boleh dijelaskan Pak? Oke, terima kasih. Jadi pindah memilih ini nanti dia akan menyesuaikan dengan KTP-L-nya di mana dia pindah memilih. Jadi akan dapat surat suara berapa itu nanti di pindah memilihnya, karena orang ketika sudah mengurus pindah memilih akan kita proses kemudian akan mendapatkan A5 namanya. A5 itu adalah surat pindah memilih. Nanti di sana sudah tercentang seseorang dapat surat suara berapa. Contoh begini, misalnya kita warga Lampung Barat, kita pindah ke Bandar Lampung, maka dia akan mendapat 3 surat suara. Pertama DPR RI, kemudian DPD dan Presiden, karena dapil yang berbeda. Demikian juga kalau misalnya dalam antar Lampung Barat, kemudian kita pindahnya dalam satu dapil, maka kita akan dapat 5 surat suara mulai dari DPRD, Provinsi, kemudian RI, DPD, dan Presiden. Cuma kalau penduduk Lampung Barat misalnya berpindah ke kecamatan lain, beda dapil, maka dia akan menyesuaikan. Misalnya warga kecamatan Balik Bukit, dia pindah ke Waitenung karena dapil kabupaten antara Balik Bukit dan Waitenung itu beda dapil. Maka ketika orang Balik Bukit pindah ke Waitenung, dia akan mendapatkan 4 surat suara. Tidak dapat surat suara dari DPRD kabupaten karena dia berbeda dapil. Demikian seterusnya itu akan menyesuaikan. Kalau teman-teman bingung misalnya menentukan seperti ini, silakan datang ke KPU mengurus pindah memilihnya, nanti akan tertera di A5-nya. Dia akan dapat berapa jumlah surat suara. Karena pindah memilih ini langsung juga terkoneksi dengan sidalihnya. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang mengurus daftar pemilih tambahan, jangan khawatir. Ketika nanti kita sudah mengurus untuk pindah memilih, maka di sana nanti akan dijelaskan surat suara apa saja sih yang akan kita dapatkan ketika kita sudah mulai akan melaksanakan pencoblosan di TPS yang kita tuju. Mungkin itu saja ya Pak ya, podcast kita pada hari ini. Oke, terima kasih Mas. Akan ada pesan buat pemirsa semua di luar sana agar pada pemilu 2024 mendatang, 14 Februari 2024, dia bisa mengeluarkan atau memberikan hak suaranya di TPS yang dia tuju. Oke, terima kasih Mas. Jadi sebelum kita tutup podcast pada siang hari ini, kepada seluruh pemirsa, seluruh pemilih yang ada di manapun berada, gunakan hak suara Anda pada 14 Februari nanti. Apabila teman-teman pemilih ini pada saat hari H tidak bisa memilih di TPS asal, maka segera lakukan proses untuk mengurus pindah memilih
yang sudah saya sebutkan di atas tadi, misalnya yang sampai dengan tanggal 15 Januari itu batas akhir pengurusan DPTB, kecuali yang 4 syarat yang tadi sudah saya sebutkan sesuai dengan keputusan MK. Silahkan gunakan hak pilih Anda. Kalau Anda bingung, kami KPU dan jajarannya siap melayani Anda dengan sepenuh hati, siap melayani. Jangan sampai hak pilih teman-teman yang sudah terdaftar sebagai pemilih ini itu tidak terlayani dan tidak bisa menggunakan hak pilih karena persoalan teman-teman karena pada hari H tidak bisa berada di tempat saudara terdaftar. Demikian dari saya. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Demikian tadi adalah podcast kita di KPU Kabupaten Lampung Barat. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya dengan informasi-informasi tentang pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda dan salurkan suara Anda. Semoga kita semua mendapatkan pemimpin yang kita harapkan untuk memimpin Indonesia 5 tahun yang akan datang. Lebih dan kurangnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.